Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya pada ujian akhir semester mata kuliah Business Process Management. Untuk di case pertama ini, saya akan mengenalkan tentang Amazon Go. Dari beberapa sumber video dan artikel yang saya baca, Amazon Go ini adalah toko grosir yang terlengkap serba ada di operasikan berada di bawah naungan perusahaan terbesar yang sering kita dengar, yaitu Amazon, di mana Amazon ini kita juga tahu bahwa dia adalah perusahaan besar dengan kecanggihan teknologinya, artificial intelligence-nya, dan data warehouse-nya. Jadi, mereka mengeluarkan Amazon Go, di mana pada toko ini secara otomatis pelanggan dapat masuk ke dalam toko mengambil produk tanpa harus diperiksa pada barisan kasir yang kita tahu itu antriannya panjang dan memakan waktu yang lama. Jadi hanya menggunakan basis teknologi aplikasi yang cukup di-scan pada waktu mereka masuk, dan ketika mereka mengambil barang itu telah menggunakan sistem komputerisasi dan artificial intelligence sensor yang berdinamakan dengan walkout teknologi. Dan untuk pembayarannya itu seperti sistem auto debit secara otomatis melalui kartu bank, debit, kredit pelanggan yang terdaftar pada aplikasi Amazon Go ini. Dan menurut hasil analisis saya, kenapa Amazon menerapkan sistem konsep berbelanja tanpa kasir ini? Karena mereka ingin menciptakan inovasi besar dan lebih ingin bergulat mempelajari visi komputer yang canggih serta sistem AI. Mereka ingin tergerak memecahkan masalah dalam masyarakat, khususnya dalam perbelanjaan toko, agar tercipta sebuah kemudahan dan keefisienan pada pelanggan tanpa harus mengantri, berbaris panjang yang lama, dan ingin menghilangkan pembayaran kasir dan pendaftaran yang ribet. Terciptanya sebuah inovasi pasti ada resiko yang dialami. Nah, Amazon Go ini ada beberapa kemungkinan resiko yang terjadi menurut hasil analisis saya. Bisa saja terjadi sistem tracking pembelian yang error, apalagi yang namanya IT pasti ada yang namanya sistem error atau bug. Ada satu kasus di mana yang saya dapat pada salah satu artikel pada tahap beta ini, Amazon Go ini mengalami sistem yang gagal. Nah, bisa lagi kemungkinan terjadi jika tidak di-maintenance dengan baik. Dari video yang setelah saya lihat sebelumnya, Amazon Go ini memang tidak ada kasir. Oleh karena itu, ketika mereka keluar, otomatis mereka sudah membayar langsung barang belanjaan mereka. Nah, penjelasan saya sebelumnya, pasti akan ada teknologi yang error di suatu saat jika tidak di-maintenance dengan baik. Nah, apalagi di sini tidak ada sistem kasir dan pelanggan itu tidak bisa mengkomplain barang belanjaan mereka. Oleh karena itu, ketika sudah terauto debit dari pembayaran mereka, itu akan sulit untuk refund pembelian. Kemudian adanya risiko akan kasir kehilangan pekerjaan mereka karena pekerjaan mereka sudah digantikan dengan inovasi teknologi Amazon Go ini. Kemudian yang namanya teknologi juga sangat awam kita temukan, yaitu namanya pembajakan data atau akun pelanggan. Apalagi aplikasi yang melibatkan data bank, kartu debit, kredit, dan sebagainya. Bagaimanapun cara hacker bisa mereka lakukan untuk mencuri data keuangan melalui aplikasi. Kemudian ada analisis people capability matrix dalam menerapkan Amazon Go ini. Nah, ada capabilitiesnya 4 yang saya analisis, yaitu walkout technology, sensor with AI, data entry sistemnya, kemudian auto debit payment-nya. Nah, secara rata-rata itu poinnya 2, 3, 4. Ini bisa dikatakan menengah ke atas dalam sistem yang sempurna, karena dalam informasinya Amazon Go ini mulai diterapkan dari tahun 2020. Dan berarti jika dihitung sampai tahun sekarang ini sudah berjalan 3 tahun, sistemnya itu dari analisis yang saya dapat itu sudah hampir berjalan secara sempurna tanpa adanya error atau bug yang berlebihan. Kemudian untuk case kedua, itu saya mendapat case rumah sakit dan saya mengambil sampel case rumah sakit umum daerah Sumberjo, di mana rumah sakit ini telah meningkatkan inovasi dalam perkembangan teknologi yang berbasis digital. Dan saya akan fokus pada penjelasan tahapan innovation phase dan people and technology phase di rumah sakit tersebut. Nah, tahapan inovasinya ini adalah sistem aplikasi digital yang bernama Smart Hospital atau SMAS. Dari segi konsep dan implementasi aplikasi ini bertujuan agar tercipta sistem yang efisien dan membuat pasien serta keluarga pasien pun terasa nyaman. Yang dulunya adanya sistem manual seperti catatan, pendaftaran, rawat inap, serta bukti pelayanan akan diubah menjadi berbasis online tanpa antrian dan memakan waktu yang lama.
Dan secara keseluruhannya itu ingin menginisiasi SIM-RS atau kepanjangannya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang berbasis teknologi informasi. Berikut ada gambar yang menggambarkan innovation phase dari rumah sakit tersebut. Nah, kemudian untuk tahapan people and technology phase-nya ini, saya akan menjelaskan lebih detail. Nah, pada aplikasi ini ada informasi dan sistem tersebut merangkum pelayanan mulai dari pendaftaran, penyedia informasi, hingga sistem rawat inap di rumah sakit yang setelah terintegrasi. Dengan juga ada BPJS yang dimana cakupan data dalam aplikasi ini termasuk high dan banyak. Oleh karena itu, pasien dapat melakukan apapun terkait pelayanan di RSUD Sumberjo ini. Nah, teknologi ini pun muncul ketika mengalami masalah sepanjang era pandemi COVID-19 waktu itu, agar tercipta adaptasi yang baru dan sistem yang lebih efisien. Kemudian kita lihat dari people-nya, dari segi pelayanan manual, staf dokter, perawat, administrasinya pastinya masih tetap memakai jasa SDM tersebut. Namun mereka yang akan bekerja itu akan dimudahkan dengan sistem yang terintegrasi tanpa harus merekap dokumen-dokumen yang ada secara berulang-ulang. Hanya cukup mengambil data secara terpusat, mengolah data sesuai permintaan pasien, dan mengelola atau proses maintenance untuk aplikasi tersebut. Berikut adalah penjelasan dari hasil ujian yang saya kerjakan. Terima kasih.